sebagian dari kisah para nabi, kata Allah, kami mengisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian kisah para rasul kami mengisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk meneguhkan iman di dalam. Jadi kisah para nabi ini bermanfaat untuk menguatkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Untuk ibu-ibu akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul mengambil barakah dari Allah Subhanahu wa taala lewat mempelajari kitabullah, terutama tentang kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai berpikir. Ada orang hidupnya nggak mikir, akhirnya bahaya. Maksudnya nggak mikir akhirat. Ini masalah. Karena semua orang-orang yang sukses adalah orang yang berpikir bagaimana caranya diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berpikir bagaimana caranya selamat dunia akhirat. Berpikirnya bisa salah kalau nggak pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai berpikir. Amin. Dari pikiran itu melahirkan kesemangatan dalam menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sajikan hidangan yang luar biasa manfaatnya lewat kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di pertemuan pertama di Masjid Nurul Yakin, ya salam, ya salam, Masjid Nurul Yakin, ya salam, ya salam, kita akan menyampaikan kisah terbaik dalam Al-Quran, Ahsanul Qasas, yang terdapat dalam surah Nabiullah Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Surat Nabiullah Yusuf ini alaihi salatu wassalam adalah surah Makkiyah. Surah itu ada Makkiyah, ada Madaniyah. Disebut surah Makkiyah surat-surat yang turun qabla hijratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah. Maka itu disebut surat-surat Makkiyah. Adapun surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun masa setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah.
Apakah itu turun di Madinah atau di selainnya? Masa setelah hijrah disebut surat Madaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Surah Nabiullah Yusuf panjang sekali. Surat urutan ke-12 dalam Al-Qur'anul Karim, dan ayatnya berjumlah 111 ayat. 111 ayat. Biasanya makiyah banyaknya pendek-pendek. Ini panjang, 111 ayat. Menurut sebagian daripada ulama meriwayatkan bahwa surah Yusuf ini turun setelah peristiwa Taif. Peristiwa apa? Taif. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Taif setelah wafatnya Abu Talib, paman beliau yang biasa melindungi beliau ketika di Mekah. Dan setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau yang setia mendampingi. Dan setelah peristiwa pemboikotan selesai, jadi berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif itu sekitar tahun berapa? Tahun berapa? Tahun ke-10 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mempelajari sirah, tahun dibagi 3 macam. Ada tahun wiladah, ada tahun bi'tsah, ada tahun hijriyah. Tahun wiladah tahun yang terhitung dari semenjak dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu. Tahun disebut dengan tahun bi'tsah atau tahun nubuwah adalah terhitung dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Jabal Nur di Ghar Hira. Di apa? Ghar Hira. Dan tahun juga disebut dengan tahun Hijriyah, terhitung semenjak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan sebagaimana kita ketahui, masyarakat Taif saat itu tidak menyambut dengan baik kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik. Mereka menyambiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Taif terhina di hadapan bangsa Arab. Karena bangsa Arab ketika itu sekalipun mengalami masa jahiliyah tapi memuliakan tamu. Minimal tidak menzalimi tamu yang datang baik-baik. Masyarakat Taif menghinakan diri dengan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tamu yang datang dengan baik-baik, dengan maksud baik dan tanpa paksaan untuk mengikuti ajarannya sallallahu alaihi wasallam.
Memang kejadian di Taif ini luar biasa. Kita kalau nggak mendalami peristiwa ini, kita dengarnya biasa-biasa saja. Sekarang saya mau ngajak Anda berpikir, bagaimana kalau Anda yang digitukan? Anda masuk ke satu daerah, tujuan Anda ingin menolong daerah itu dari musibah, tujuan Anda tujuan baik, tapi kenyataannya begitu Anda masuk, bukan hanya dicaci maki, tapi Anda disambiti dengan batu. Saya rasa kelas-kelas kita nyumpahin deh, habis deh kita sumpahin itu. Bukan cuma sumpah mungkin. Setiap kita ketemu orang, kita bakalan sampein keburukan negeri itu. Wah, itu negeri orang-orang yang parah. Mungkin kita bisa setan-setanin tuh penduduk negeri. Kalau kita yang digituin. Juga saya mau ngajak berpikir, bagaimana kalau orang tua Anda yang digituin? Ayah Anda atau ibu Anda datang ke satu negeri disambiti, Anda pun akan marah, Anda tidak terima. Kalaupun Anda tidak berdaya, Anda pasti akan meneteskan air mata. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita. Na'udzubillah min dzalik, tidak sedikit di antara kita mendengar peristiwa Taif biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dibanding ibu dan ayah kita. Dan kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi diri kita sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Singkat kisah, setelah peristiwa Taif itu terjadi, dan menurut kabar yang kita dapati di dalam kitab-kitab sejarah, bahwa Allah mengirim dua malaikat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan keputusan ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah inginkan, maka Taif akan dihancurkan. Dan dua malaikat itu, malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat penjaga gunung, yang siap menjalani perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun manusia terbaik dunia akhirat ini tidak ada dendam sama sekali, bahkan memaafkan, bahkan mendoakan kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka belum tahu yang sebenarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas kepada dua malaikat itu untuk jangan menghancurkan Taif. Aku harapkan anak keturunan mereka menjadi muslim-muslimah yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini nasihat untuk saya dan antum semua. Kita nggak sampai disambit, cuman ya dicela-cela dikit, habis orang kita laknat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah tanamkan jiwa rahmah kepada kita. Kita nggak tahu, orang-orang yang selama ini memusuhi Islam belum tentu selamanya. Bisa jadi suatu saat mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam,
masuk Islamnya salah satu dari dua orang laki-laki yang lebih kau cintai? Bi Umar ibn al-Khattab atau Amr ibn Hisham atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, nama asli dari Abu Jahal. Dan Allah memilih Umar ibn al-Khattab, dulunya memerangi Islam, dulunya menghukum orang yang masuk Islam, tapi ternyata huwa aslam, dia masuk Islam dan dia menjadi pejuang Islam yang terhebat sepanjang zaman. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Semoga ini menjadi nasihat buat kita semua. Doakanlah hidayah bagi setiap orang yang masih hidup. InsyaAllah semua diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Taif, dan sebelumnya Rasulullah mendapatkan pujian dari dua malaikat ini. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maha benar Allah yang menamakan kau Ar-Rauf Ar-Rahim, maha kasihan, maha kasih sayang. Sallu ala nabi. Ar-Rahim, Allah menamakan Ar-Rahim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya semua makhluk kasih sayangnya ditimbang di satu timbangan tidak akan bisa mengalahkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Allah memberikan rahmat terbesarnya kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa huwa habibur rahman, habibullah, beliau adalah kekasih Allah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segenap para hadirin hadirat rahimakumullah, ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Nah, sepulangnya dari Taif, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah anugerah. Apa anugerahnya? Di antaranya surah Yusuf. Surat Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam turun dalam satu surat, mengisahkan seorang nabi yang bernama Nabiullah Yusuf ibn Nabiullah Yaqub alaihi wassalam, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, orang mulia, putra dari orang mulia, cucu dari orang mulia, anak cucu dari orang mulia, Nabiullah Yusuf bin Nabiullah Yaqub bin Nabiullah Ishaq bin Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada kisah Nabiullah Yusuf banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, di mana beliau adalah seorang nabi yang pernah dizolimi oleh abang-abangnya sendiri sampai dibuat menjadi budak, sampai dipenjarakan, sampai merdeka, sampai jadi perdana menteri, dan tidak ada dendam, sampai memaafkan orang-orang yang pernah menzoliminya, bahkan membantunya alaihi salatu wassalam. Kisah ini diantaranya menyemangatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq
wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Sebagian dari kisah para nabi, kata Allah, kami mengisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian kisah para rasul kami mengisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk meneguhkan iman di dalam. Jadi kisah para nabi ini bermanfaat untuk menguatkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kisah orang-orang dunia biasanya membuat kita tambah rakus sama dunia. Tapi kalau kisah para nabi membuat kita makin tinggi iman. Terutama kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ja'aka fi hadhihi al-haq, apa yang datang kepadamu ya Rasulullah, berita yang sumber dari Al-Quran, al-haq pasti benarnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq pasti benar. Berkata ulama, ja'al Quran liyusahhiha hadhihi al-akhta'. Didatangkan Al-Quran oleh Allah untuk membenarkan, mengklarifikasi kisah-kisah yang selama ini dipersalahkan oleh manusia karena hawa nafsu mereka. Wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izah. Kisah para nabi dalam Al-Quran adalah mau'izah, nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan pelajaran bagi seluruh orang-orang yang mengimani daripada Al-Quran. Ya salam. Orang-orang yang beriman Tuhannya adalah Allah, utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kitabullah Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan tambah semangat kita punya hidup. Hidup ini jadi lemes, jadi malas, jadi gundah, jadi sedih ketika lagi kurang iman. Melebihi lemesnya, melebihi sedihnya orang yang kurang fulus. Ya salah. Ya salah. Karena iman ini segala-galanya. Segala-galanya. Ya? Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunin dosa-dosa kita, ya Allah merahmati kita. Enggak sedikit kita yang salah mikir kan? Salah mikir. Hidup salah mikir. Aduh, pusing nih kalau enggak ada duit. Ya. Itu namanya orang salah mikir. Kalau orang benar mikir, wah pusing nih, iman lagi lemah. Itu yang benar. Ya salah. Ar-Razzaq wallah. Maha pemberi rezeki adalah Allah. Ya salam ente. Bukan fulus. Fulus Allah mau bikin gak laku, sekarang gak laku. Gak sedikit orang punya duit di rekening, dia apa? Allah bikin gak laku, gak laku. Dianya kagak pernah ngambil-ngambil, kan dibikin gak laku tuh sama Allah. Gak lama dia meninggal, berarti kan bukan punya dia. Nah, iman kudu kuat. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayatnya sampai situ, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada orang-orang di antara kelompok yang mulia, yaitu kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam satu peperangan mereka sudah siap ingin melawan orang kufar, tiba-tiba datang orang nakut-nakutin. Udah mendingan ente orang takut aja nih, itu musuh udah pada siap. Jumlahnya lebih banyak dibanding kalian. Lebih baik kalian takut sama mereka. Balik aja ke Madinah, jangan melawan, bahaya ini. Tapi apa yang terjadi? Bazadahum iman. Berita yang menakutkan itu bukan menjadi melemahkan kaum muslimin, tapi berita menakutkan itu justru menguatkan iman mereka
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau begitu kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kalau begitu kita lemah di hadapan mereka. Ya udah, kita andalkan Allah. Huwan Nasir. Beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Penolong. Ya sama kondisinya kayak zaman kayak begini. Hati-hati, ekonomi makin berat, Justru kalau ditakut-takutin gini, semestinya antum makin semangat. Kenapa? Oh, kalau begitu, saya nggak bisa ngandelin otak saya dalam berbisnis. Saya nggak bisa ngandelin diri saya. Saya harus ngandelin Allah, Maha Pemberi rezeki. Ya salah. Ini semua ilmu ada di Al-Quranul Karim, memotivasi kita untuk beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, la takhafanna min bi sultan, ma dama sultani baqiyah, wa sultani la yanfadu abada. Ya bani Adam, la takhafanna min diqi rizqin, ma dama khazaini mal'ana, wa khazaini la tanfadu abada. Ya bani Adam, la tas'al ghairi wa ana lak, fa in talabtani wajadtani, wa in futtani futtuk, wa fataka al-khair kullah." Hai manusia, jangan takut sama yang punya jabatan. Selama aku yang kau sembah, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya jabatan sebagai Tuhan, kata Allah, dan jabatan Allah sebagai Tuhan tidak akan pensiun selama-lamanya. Anda mau minta backingan siapa? Semua pejabat ada pensiunnya, semua pejabat ada lemahnya, semua orang sehat ada sakitnya, semua orang berfulus ada suksesnya, bukan susah, sukses. Tapi Allah tetap sebagai Tuhan, Allah tetap sebagai pemberi rezeki. Jalla Jalaluh. Mendingan kita ke Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hai manusia, jangan kau takut kekurangan harta. Jangan kau takut kekurangan harta. Selama aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya gudang-gudang harta, dan gudang-gudang harta milik Allah tidak akan habis selama-lamanya. Wahai manusia, jangan minta kepada selain aku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, aku untukmu, kata Allah. Jika kau datang padaku, kau minta kepadaku, kau akan mendapatkan rahmatku, hajatmu. Tapi jika kau meninggalkan aku, kata Allah, aku pun meninggalkan kamu, dan kebaikan kepadamu hilang semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah kisah-kisah dalam Al-Quran menyemangatkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam, ya salam. Ini udah ciri-ciri orang beriman. Datang azan, kumandang azan dikumandangkan, datang semua ke masjid. Ini sudah ciri-ciri orang apa? Beriman. Bukan saya yang bicara, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melihat ada seorang laki-laki yang selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, maka saksikanlah dia punya iman. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam, ya salam. Oleh karenanya, mari kita aminkan kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita 5 waktu ke masjid tapi kita masih pusing masalah dunia. Buat apaan lagi? Nabi sudah katakan antum orang beriman kok. Aman kan? Tinggal antum pakai aja apa yang udah dikasih. Kadang-kadang kita nggak pakai apa yang udah dikasih. Paham nggak? Ibaratnya orang dikasih fulus kagak dibelanjain. Udah dikasih iman sama Allah nggak dipakai, akhirnya begitu kelakuannya. Nggak punya duit dikit, pikirannya haji bulan, haji bulan, haji bulan. Gimana caranya bisa ngeden sama dia? Dia hanya pikirin ngeden, akhirnya gali lubang, tutup lubang, bayar utang, apa? Nambah utang. Iya kan? Nauzubillah min. Kenapa nggak ke Allah aja? Kenapa nggak bangun malam aja? Nggak ada apa-apa ya dunia ini selama kita dekat sama Allah. Ya salam ya. Ada orang hidupnya ngontrak, pengen punya rumah, ya minta aja sama Allah. Dunia punya dia, punya apain sih?
Pusing-pusing. Hah? Jangan pusing jadi orang beriman. Tanggungannya tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal mau apa kagak, tinggal mau dipakai apa kagak iman. Ada orang udah punya iman tapi nggak dipakai-pakai. Ibarat dikasih motor kagak dikit, darahin. Ya salam. Balik lagi kepada apa yang ingin saya bahas. Sepulangnya Rasulullah itu mesti otomatis tuh. Dengar nama Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sepulangnya dari Taif diturunin surah Yusuf. Makanya nanti ada berkaitan dengan kisah pribadi Rasulullah dengan surah Yusuf. Ya, nanti kita sampaikan insya Allah di waktu-waktu tertentu, ya kan? Ini kan masih panjang. Nanti kita ketemu lagi bulan depan. Karena ini pengajian sebulan sekali. Nanti malam Rebo keberapa ya nanti? Hah? Iya enggak? Sebulan sekali, tenang aja. Iya, mudah-mudahan masih pada ada umur. Amin. Mungkin pengajian yang jauh-jauh gitu. Ya, benar nggak? Jadi surat Yusuf ini luar biasa. Alaihi salatu wassalam. Al-Imam Atta rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah orang berputus asa dalam hidup dan dia membaca surah Yusuf dengan memahami maknanya, melainkan keputusasaannya akan berganti menjadi kesemangatan untuk menghadapi. Itu Imam Atta. Kesedihannya berganti menjadi kebahagiaan, keputusasaannya berganti menjadi keyakinan. Itu orang kalau baca surah Yusuf, ya enggak? Makanya masya Allah kalau ada ibu hamil baca surat Yusuf, insya Allah anaknya ganteng kayak abahnya. Oh kayak Nabi Yusuf gitu. Ya abahnya aja, nggak apa-apa, didoain. Ya kan? Ini surah Yusuf luar biasa, masya Allah tabarakallah. Dan dikabarkan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu banyak membaca surah Yusuf. Bahkan beliau sering menjadikan surah Yusuf dalam satu rakaat salat subuhnya. Makanya ada yang bilang, ya Amirul Mukminin, terlalu panjang suratnya, sampai habis sholat subuhnya Amirul Mukminin Umar nggak lama Isra, waktu syuruk. Katanya Sayyidina Umar, aku khawatir masih ada yang telat bangun, makanya aku panjangin sholat subuhnya supaya yang telat bangun masih bisa ikut sholat subuh bersama kita. Karena kekuatan kita di sini, di sholat subuh jamaah. Terus mau berjuang, mau menang, mau ini, subuhnya kagak di masjid, ya gimana ceritanya? Subuhnya jam 6:30, ngopi dulu kan? Ada nggak orang yang di sini? Kagak datang, kagak datang mah, biasa. Semoga Allah sadarkan. Antum yang ngomong cinta Palestina, ingin merdekakan Palestina, kembalikan Aqsa umat Islam, subuhnya duduk di masjid. Subuhnya dulu dia kan di masjid, kalau enggak ya omongan bohong. Subuhnya kudu di masjid karena perjuangannya di subuh. Nah kan kalau subuhnya udah kuat, udah rame, berarti umat Islamnya kuat. Yahudinya entek, lemah. Tapi kalau subuhnya kita sedikit, dianya kuat. Kan gitu aja. Nah sekarang kita termasuk orang yang menguatkan mereka atau melemahkan, gitu aja. Apalagi orang subuh, sholat subuh jamaah dalam jaminan Allah, aman deh. Makanya yang dapat salah satunya kita dapat rezeki duluan kalau sholat subuh jamaah, benar? Orang yang nggak subuh jamaah, hati dia punya duit mau beli risol udah habis. Itu contoh kecil aja. Nasi ulam udah pada habis, ada sisa-sisanya yang udah nggak dipilih orang. Kalau masih pagi kita masih bisa milih risol yang bagusan. Benar kan? Yang sisanya yang udah bingungnya dikit. Gitu. Ini kan kita komunikasi sesuai keadaan. Benar?
sayur juga nggak ada telurnya. Jadi ini subhanallah, ini subuh, belum lagi udara subuh. Ya Allah ya Karim. Sebaik-baik oksigen itu udara subuh. Orang pada berebutan oksigen di subuh ada. Sepertiga malam terakhir, apalagi keluar ke masjid, ya Allah. Makanya ke masjid jangan biasa pakai motor. Ini orang malas nih. Subuh pakai motor. Mau angin-anginan, jalan kaki. Kecuali antum udah gak bisa jalan, jalan kaki. Subuh jalan kaki, baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita nggak perlu olahraga lagi. Ada orang masih olahraga lagi pagi, wah jalan jauh-jauh, Monas ke ini, mau ngapain? Subuh aja muter. Misalnya rumah ente di situ, waktu subuh ditinggalkan duluan deh. Nanti pulangnya jauhin sono, lewat Blok A sono baru balik. Ada faedahnya. Sambil ngaji, sambil zikir. Benar enggak? Ya salam ente. Subuh ini luar biasa. Ada bagus tuh di mana? Ada masjid, namanya Masjid Segaf di Solo. Ada berapa kali subuh di situ kalau lagi di Solo, sering sholat subuh di situ. Habis subuh tuangin kopi jahe. Ada turun temurun tuh, ada yang ngasih kopi jahe. Itu bagus tuh begitu. Ada soda, teh jahe deh, teh jahe. Iya, kasih makanan, kasih minuman, amal ibadah nih. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Abdullah bin Salam masuk Islam, kita tahu Abdullah bin Salam Yahudi. Dia mendalami tentang ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dia ketemu pertama Rasulullah di Kuba, belum masuk Yathrib, masih di Kuba. Begitu beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang, ini sih bukan wajah pendusta. Belum dengar ucapannya. Nah itu gimana tuh kita umatnya bisa kayak begitu? Ada kita tempo-tempo, ya Allah, jangan sampai orang ngelihat wajah, ya sih bohong. Dia belum ngomong, udah jadi tukang bohong. Itu terbawa, ya kan? Makanya kenapa? Karena dia nggak menjadi pengikut sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia jaga wudhu, dia jaga sholat berjamaah, dia amalin sunnah-sunnahnya Rasulullah, dia menjaga perkataannya untuk selalu benar. Insya Allah orang melihat dia wajahnya wajah benar nih, ya nggak? Kayak saudaraku Rizky, wajah benar, kan gitu. Ada orang begitu, ada yang kelihatan wajah susah. Nah, ini orang nggak mau dekat. Nah, susah. Kenapa? Karena ketemu orang nggak mau senyum. Gini ya, susah, nunjukin kesusahannya. Kalau ngomong susah. Kita nggak dengar kata selain susah dari mulutnya. Jadi orang pada ngomong ini orang susah. Nah, akhirnya jadi doa. Benar susah benar. Itu kalau udah lebih susah lagi susah. Kalau susah gimana? Jadi tunjukkanlah wajah berseri, kata Rasulullah. Orang ahli jannah itu ciri-cirinya hidup di dunianya berseri-seri, bahagia. Enggak, ente boleh nggak megang fulus, tapi wajah kayak orang punya fulus gimana? Jangan minta sama orang, senyum aja, biasa aja. Ya ahlan wa sahlan. Dulu kisahnya, oh ya balik dulu nih. Abdullah bin Salam masuk Islam, melihat Rasulullah wajah jujur nih. Kata Abdullah bin Salam, Yahudi loh ini, bilang ini wajah jujur ini, wajahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat yang dihafal langsung oleh Abdullah bin Salam dan dijadikan amalan oleh Abdullah bin Salam. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya aja menggembirakan Abdullah bin Salam. Ayyuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam.
Sallu ala Nabi. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, hai segenap manusia, afsus salam, sebarkan salam. Mulai dari ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya tidak terlepas dari 3 makna itu. Ucapan keselamatan, ucapan kasih sayang, ucapan barokah. Jadi bukan hanya salam aja, bukan ucapan salam aja, bukan. Selain dari ucapan salam yang banyak, aplikasinya dari ucapan itu, paham nggak? Kita nggak ngejelekin orang, nggak fitnah orang, nggak buruk sangka, ucapan keselamatan yang nggak nyinggung orang, ucapan kasih sayang yang nyenengin orang. Ada orang tiap ngobrol ini kagak enak, ini nyelkit nih ngomong. Nggak ada rahmahnya, paham nggak? Nggak ada apa? Nggak ada rahmah. Ini ucapan rahmah, ucapan barokah, barokah yang ngasih orang itu solusi dari masalah, ngarahin orang ke Allah, ngarahin orang ke amalannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam, sebarkan salam. Kalau kita nyebarkan salam, nggak ada kebencian dia. Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian betul-betul beriman kepada Allah. Tidak sempurna iman kalian kepada Allah sampai kalian bisa mencintai sesama kalian karena Allah. Maukah aku ajarkan kepada suatu kalimat yang apabila kalian amalkan, kalian bisa saling mencintai? Mau ya Rasulullah, sebarkan salam di antara kalian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita tahu nih orang lagi benci sama kita nih. Bukan yang kita omongin juga, itu orang enggak tahu diri itu benci sama aku. Bukan begitu. Apa bedanya kita sama dia? Kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nih orang benci sama kita, kita salamin, assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluka? Anda belum belajar bahasa Arab nih. Kayaknya belajar di Nurul Yakin nih. Ada programnya. Afsus salam. Yang kedua apa? Kata Nabi, wa at'imut ta'am. Kasih makan orang. Kasih makan orang, subuh, bawa makanan sini, bawa subuh. Kalau perlu kita bukan cuma kopi jahe, jahenya sekalian. Nama apa dia? Kasih bawa nasi ulam, nasi uduk, buah bihun, bawa semuanya. Paham? Senengin orang makan, ya. Aja kalau nggak mau makan di sini, bawa bungkusin, bawa makan tuh. Gitu. Berebut ngasih makan orang, wa at'imut ta'am. Sekarang udah bagus nih. Kebanyakan orang pada kasih makan apa hari Jumat ya. Jangan Jumat aja. Jumat tuh siarnya, buat ngedesinnya. Tapi maksudnya apa? Biar semangat sepanjang Jumat itu, sepanjang hari-hari berikutnya sedekah terus, begitu maksudnya. Kayak model sedekah subuh, bukan berarti sedekah zuhur nggak dianjurin. Arti kalau subuh aja udah mulai sedekah, apalagi apa? Zuhurnya, apalagi asarnya, apalagi isyanya gitu. Artinya anjuran subuh berjamaah, bukan berarti zuhur jamaah nggak dianjurin. Kalau udah subuh jamaah, apalagi zuhurnya, apalagi asar, begitu. Ya salam ente. Ya salam. Jadi sebarin wa atimutuan wasilul arham, sambung apa? Silaturahim. Yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niat, bangun malam, sholat malam, tahajud di saat orang pada tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, ente bakalan masuk surga dengan salam. Kasih makan orang, kasih makan. Jangan bawa mau ditraktir. Ada di sini begitu. Nah, datang. Itu masuk warung Padang maunya dibayarin mulu. Bayarin orang buruan, berebut. Kalau yang paham ya, kalau yang paham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini udah isya. Para hadirin, ini sebenarnya saya nggak bisa mengisi malam ini karena saya ada undangan keluarga. Acaranya semestinya saya jalan ba'dal maghrib. Acaranya memang habis sisa langsung di salah satu tempat. Tapi karena saya sudah janji, jadi saya datang. Nah, mohon maaf nanti mungkin yang pengajian berikutnya kita teruskan lagi ba'dal adzan.
pengajian berikutnya. Sekarang saya sudah akan sampai di sini. Kita bisa sholat isya berjamaah bersama dan saya langsung permisi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan depan minggu kelima. Dan untuk disuruh jamaah suruh ini cari waktu ya, cari waktu yang lebih cepat lagi ya. Jangan minggu kelima gitu dilupa, bukan lupa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.